Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Khulasah Nuril Yaqin, kitab yang mengkaji biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui pengkajian kitab ini kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari biografi Rasul, sehingga kita bisa meniru dan menjadikan Rasul sebagai uswah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan malam ini, tema yang akan kita bahas yaitu hijratul muslimin ilal Madinah. Hijrahnya orang-orang Islam ke kota Madinah. Halaman 48 di poin ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hijratul muslimina utawi iki iku hijrahe pira-pira wong Islam ilal madinati maring kutha Madinah. Lamma alimat semangsane weruh sapa Quraisyun wong Quraisy bintisyaril islami kelawan nyebare agama Islam fil madinati ing dalam kutha Madinah jawab lamma syaddadat mongko banget akan sapa Quraisy al-adha ing nyiksa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase pira-pira sahabate Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Quraisy melihat dan mengetahui bahwa agama Islam mulai menyebar luas terutama di kota Madinah setelah bai'ah yang pertama, bai'ah Aqabah yang pertama, kemudian setelah bai'ah Aqabah yang kedua, maka kemudian mereka menambah atau lebih mengetatkan, yaitu penyiksaan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang disiksa di sini adalah sahabat-sahabat yang memiliki tingkat sosial atau strata sosial yang lebih rendah. Orang-orang yang lemah, baik itu secara ekonomi maupun secara jabatan, terutama para hamba yang kebetulan masuk Islam. Maka semakin merajalela orang-orang Quraisy itu menyakiti dan menyiksa para sahabat. Fa'amara mongko merintah sapa Rasul
hum ing al ashab bil hijrati kalawan hijrah ilal madinati maring kutha Madinah walihaki lan ketemu lan tetemu bi ikhwanihim kalawan pira-pira tuluri ashab ar-rasul al-ansari rupane kaum Ansor. Melihat orang Quraisy semakin memperketat serta memperbesar penyiksaan kepada para sahabat, maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk hijrah, untuk pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka pindahlah para sahabat sehingga apa-apa yang mereka punya di kota Mekah mereka tinggalkan semuanya. Mereka yang punya rumah, yang punya ladang itu ditinggalkan. Kan tidak mungkin bawa rumah atau bawa ladang ke kota Madinah, kan tidak mungkin. Apalagi ini perpindahannya ini adalah sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Yang pindah secara terang-terangan itu cuma satu, yaitu Umar bin Khattab. Kalau ini berani beliau ini, bahkan beliau menantang. Kata Sayyidina Umar, saya mau pindah ke kota Madinah. Kalau ada yang berani, cegah saya. Cegah. Di mana cegahnya? Di sana, di suatu tempat. Barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka tunggulah saya di sana. Itu Umar itu. Ayo duel gitu. Jadi jelas-jelasan nih beliau. Nah, supaya juga mereka bisa bertemu dengan saudara-saudara mereka dari kalangan Ansor. Fakharaju mongko metu sapa ashab mim Makkah saking kutha Makkah khufyatan kelawan samar-samar khaufan krana wedi min antamna'a saking nyento nyegah hum ing ashab sapa Quraisyun wong Quraisy minal hijrati saking hijrah. Maka para sahabat kemudian keluar dari kota Makkah dengan sembunyi-sembunyi. Supaya orang Quraisy tidak mengetahuinya. Kenapa? Kalau tahu, khawatir nanti mereka akan mencegah dan menghalang-halangi orang Islam ini keluar untuk pindah ke kota Madinah. Wa aradalan ngarepaken atau wa aradalan karep sapa Abu Bakar
ayu hajira ing yen to hijrah sapa Abu Bakar. Famana mongko nyegah hu ing Abu Bakar sapa ar-rasulu rasul. Fabaqiya mongko tetep sapa Abu Bakar ma'ahu semertane rasul bi Makkah ing dalem kota Makkah. Dan Abu Bakar juga ingin hijrah, ingin pindah. Namun kemudian dicegah oleh Rasulullah untuk masih tetap tinggal di kota Makkah, karena nanti Abu Bakar ini akan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berhijrah. Jadi yang lainnya sudah berangkat duluan. Nah, Abu Bakar ini mau berangkat tapi dicegah oleh Rasul. Suruh tunggu karena mau berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu resikonya lebih besar. Kenapa? Karena Rasulullah ini adalah anggaplah yang paling dicari oleh orang Quraisy. Kalau orang-orang yang lain kan tidak terlalu. Nah, tapi kalau Rasulullah ini adalah orang pertama yang dicari. Maka dengan Abu Bakar ini bersedia bersama Nabi Muhammad, maka ini adalah resiko yang amat besar. Jikalau bukan karena kecintaan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, maka tentu mikir-mikir juga kalau kita gitu kan. Kalau kita posisi kita gitu kan. Tapi kalau Abu Bakar enggak. Abu Bakar ini adalah orang yang selalu mensupport dan mempercayai Rasulullah SAW. Intinya kalau itu datangnya dari Rasul, langsung percaya. Itu Abu Bakar. Makanya disebut dengan As-Siddiq. Siddiq itu artinya orang yang mempercayai. Ini saja yang bisa kita pelajari pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.